when the moon was gone, hidden by the clouds, put the fire out somewhere in the hills. But I love just for the moment. I no time for regret. I made dreams for tomorrow. Dreams I know I forget. New day, new dawn, and I have gone inside. Can you feel it? Can you feel it? Sure Roxanne. Can you feel it? Sure Roxanne. Can you feel it? Sure Roxanne. Can you feel it? Go go go, Ongkogin Bandung. Karena wanita ingin dimengerti, maka kita hadir di sini. Selamat siang, Dr. Feby. Selamat siang, Dokter Isna. Iya, kita kembali hadir nih di YouTube channel Ongkogin Bandung. Hari ini melanjutkan yang kemarin kita rencana mau memberikan kuliah ya ke residen Objin di FK 4. Gimana nih Dr. Feby? Dr. Feby kira-kira mau menerangkan apa yang menarik buat residen? Mungkin ini sebetulnya kuliah rutin ya, kita biasa hari Kamis, cuma dikemas dengan yang cara berbeda begitu ya. Siapa tahu lebih menarik ya. Biasanya kan kalau sudah jam segini agak-agak ngantuk ya Dok ya. Kalau ini residen nanti mungkin jadi bisa live chat gitu ya Dok ya, kalau ada pertanyaan jadi nggak malu-malu ya Dok. Ya. Hari ini kita akan coba sharing sebetulnya Dokter Isna tentang kolposcopy med easy judulnya. Jadi ini terkait sama deteksi dini kanker serviks. Nanti cuma memang kita lebih ke arah agak spesifik tentang kolposcopy ya. Karena memang sejauh ini kolposcopy ini dianggap sebagai sesuatu yang asing mungkin ya, atau bagaimana, padahal sebetulnya untuk SPOG ya harus bisa melakukan kolposcopy, dan residen sejak awal juga harus sudah terpapar begitu. Jadi ini tujuannya untuk memperkenalkan kolposcopy untuk apa, kemudian tujuannya juga untuk apa begitu. Kemudian dia bagian terintegrasi juga dari cara untuk bagian dari pemeriksaan dalam deteksi dini kanker serviks. Kurang lebih seperti itu sih. Oh oke. Menarik sekali. Boleh Dr. Feby, kita mulai aja. Oke, kita sambil share ya. Oke. Sebentar. Belum sepertinya. Sambil nunggu di share, jangan lupa siapkan pertanyaan nih. Siapa tahu udah ada yang pengen bikin pertanyaan. Jadi ini Dokter Isna, sebenarnya kita kan berangkat dari data ya. Tahun 2018 itu ada sekitar 570.000 insidensi dari kanker serviks. Dia kanker keempat terbanyak di dunia. Ya tentu tahun 2021 pasti ternyata dari 2020 bertambah sekitar 640.000 kasus insidensinya, dan ini 2020 data yang terbaru 604.000 dengan kematiannya 341.000. Jadi lebih dari setengahnya itu meninggal karena kanker serviks. Jadi memang kebanyakan sih masalahnya karena baru diketahui saat stadium sudah lanjut ya, 2B atau 3B ke atas. Nah dari situ kan sangat memprihatinkan sebetulnya. Padahal sebetulnya dia termasuk kanker yang bisa dicegah ya, karena masa latennya itu cukup lama ya. Ya kebetulan di sini kan audiensnya kita ada semester 1 juga ya, jadi yang belum masuk ke ginekologi onkologi ya, tapi justru bagus artinya untuk introduction lah, karena ini jadi masalah kita bersama. Nah, saya memperlihatkan ini karena ini menjadi
perhatian juga dari WHO ya, karena secara keseluruhan insidensi kanker serviks tidak menurun begitu. Meskipun mungkin di negara maju menurun, tapi kan kebanyakan negara di dunia itu masih rata-rata ya negara berkembang atau setengah maju lah seperti itu. Jadi insidensinya terus meningkat. Artinya kan pencegahan kanker serviks ini belum menggembirakan begitu. Akhirnya dia mengadakan kursus dan juga update-update. Nah ini kemarin kebetulan saya mengikuti kursus kolposkopi yang diselenggarakan oleh WHO. Di sini nanti ada beberapa update-update yang mungkin residen juga bisa lihat. Ini kan mungkin diikuti sama residen kita, bisa Dok? Bisa. Jadi memang kursusnya kemarin saya ikuti, kemudian setelah itu saya dikasih link. Nah ini ada link yang bisa diikuti, nanti residen tinggal ikut link ini. Nanti ada tampilan-tampilan gambaran serviks seperti apa, yang normal, yang abnormal seperti apa. Jadi kuliah ini saya cuma sebagai pengantar saja gitu ya. Tapi nanti link ini bisa diklik oleh residen atau silahkan nanti kan YouTube ini di save juga ya. Nanti bisa nanti saya share juga lah di grup WA residen. Jadi bisa melihat macam-macam serviks yang normal, kemudian yang abnormal seperti apa, sehingga nanti bisa dipakai untuk latihan gitu. Nah sebetulnya yang jadi patokan itu kan target dari WHO itu adalah tahun 2030 ada sekitar harapannya 90% dari semua perempuan yang usianya 15 tahun itu sudah divaksin. Ya sekarang kita ya memang boleh kan ya mimpi gitu. Cuma memang di Indonesia sendiri masih agak berat ya, mungkin harga vaksin masih agak mahal gitu ya. Beda kalau mungkin vaksin sudah menjadi bagian dari program nasional ya, seperti yang saya dengar kan kemarin di Jakarta kalau tidak salah wajib gitu ya. Karena memang kalau ini sudah menjadi program nasional mungkin bisa tercapai ya nanti 90% perempuan usia 15 tahun sudah melakukan vaksinasi ya. Dokter Isna sudah vaksin belum ya? Nah itu pertanyaannya paling penting Dok. Saya udah di atas 15 tahun jadi terlambat tuh. Tapi kita kan pencegahan nggak hanya primer ya, kalau vaksin kan primer. Jadi pencegahan itu kan ada primer, ada sekunder, ada tersier. Jadi sebetulnya kalau sudah menikah pun kan bisa dengan pencegahan sekunder dengan deteksi dini ya, tes IVA, pap smear atau tes DNA HPV. Jadi umur saya gitu ya Dok? Oke, siap Dok. Kemudian kalau target WHO berikutnya 70% usia wanita yang antara usia 35 sampai 45 tahun itu dilakukan screening dengan high performance test. Jadi pada prinsipnya sih mungkin high performance test itu yang bagus ya. Sebetulnya kan tes DNA HPV mungkin ya. Tapi mungkin kita sesuaikan juga dengan kondisi ya. Mahal Misalnya, tapi kalau memang memungkinkan lebih baik. Tapi tes IVA ataupun pap smear juga kan bagus sebetulnya. Nah, dilakukan pada usia 35 tahun dan lagi pada saat 45 tahun. 2 kali kurang lebih minimal. Tapi nanti memang kita ada seperti algoritma ya atau aturan sebaiknya screening itu kapan saja dilakukannya. Nah, terus kalau tadi kita bicara tentang pencegahan primer, vaksin diharapkan 90% pada usia 15 tahun sudah divaksin ya, kemudian 70% sudah melakukan deteksi dini kanker serviks, kemudian 90% pada wanita-wanita yang memang sudah terdiagnosis kanker serviks itu dilakukan treatment. Jadi misalnya dari 100 orang yang terkena kanker serviks, minimal 90 orangnya itu ditreatment dengan baik lah. Jadi tidak ada yang loss of follow up, tidak ada yang neglected begitu. Jadi itu target di 2030. Sekarang 2021 ya memang masih banyak pekerjaan rumah ya, tapi saya kira bisa asalkan ada peran dari semua pihak ya, tidak hanya dari tenaga medis, masyarakat dan mungkin
pemerintah juga Pemerintah ya. ya. Kalau ya mungkin mimpi saya semoga vaksin ini suatu saat ya bisa jadi program vaksin nasional gitu ya, di luar vaksin yang wajib sekarang Iya, ada. betul. Nah, mungkin ini Dokter Risma lebih jelasnya bahwa pencegahan deteksi dini kanker serviks itu sangat penting karena kita ada masa laten yang cukup lama dari dia terkena infeksi HPV sampai terkena kanker serviks. Beberapa penelitian mengatakan bahwa mulai dari terkena infeksi HPV sampai kanker serviks itu butuh waktu 10 sampai 20 tahun. Memang ada yang lebih cepat dari itu. Dan sebetulnya lebih dari 50% atau bahkan mendekati 80% yang terkena infeksi HPV ini akan regresi secara spontan sebetulnya. Jadi yang akhirnya dia berkembang menjadi leukemia kanker atau bahkan menjadi kanker itu sedikit. Cuma kan kalau sedikit dari sekian ratus juta ya banyak juga ya. Juga ya, Dok ya. Jadi bisa membaik sebenarnya, Dok ya. Bisa. Tapi untuk mencegah itu maka kita harus early detection itu ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, ini diharapkan primary prevention-nya pada usia 9 sampai 14 tahun adalah dengan vaksinasi HPV. Di bawah 15. Ya, memang kalau pada yang dewasa itu kan kita aturan vaksinnya 3 kali ya. Pada bulan kayak vaksin hepatitis B sih mirip. Bulan yang pertama bulan 0 kan, kemudian maksudnya bulan 0 itu pertama kali divaksinnya. Kemudian vaksin keduanya 1 sampai 2 bulan berikutnya. Kemudian yang ketiga itu adalah 6 bulan dari vaksin yang pertama. Idealnya Jadi seperti saya itu. boleh, Dok, asal 3 kali gitu ya, Dok ya. Boleh, Oh. Dokter Isna, boleh. Cuma memang kan vaksin ini ibaratnya kita kan prevention. Nah, ini mungkin masih bukan kontroversi ya. Penelitiannya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Jadi memang vaksin itu biasanya kita berikan pada yang sebelum menikah. Tapi pada yang sudah menikah ya bisa dia untuk mencegah infeksi jenis HPV yang akan datang ceritanya ya. Karena sampai sekarang ya vaksinnya masih bersifat prevention lah. Tapi kalau sudah menikah ya lebih penting melakukan deteksi dini. Oke, makanya ikuti kuliah ini ya, Dok ya. Penting. Siap, Dok. Ya. Jangan lupa ini apa? Like and subscribe ya. Karena ini siaran pertama kita. Penting banget. Nah, itu ada efek-efek suara. Nah, kemudian kalau secondary prevention-nya adalah screening dengan high performance test. Memang kalau kita bagi secara sederhana, tes yang visible kita lakukan adalah dengan tes IPA atau dengan pap smear atau dengan tes DNA HPV. Tes DNA HPV pun sebetulnya ada, kita bagi secara garis besar, ada yang hybrid capture, ada yang genotyping. Memang yang paling baik yang genotyping, kita sampai bisa tahu jenis tipe HPV-nya HPV berapa gitu ya. Karena kita tahu bahwa infeksi HPV yang menyebabkan CA cervix itu kan yang high risk, dan 70% dari HPV yang menyebabkan CA cervix itu adalah tipe HPV 16 dan 18. Nah, dari situ kita ada tes yang lain, pap smear. Pap smear sendiri ada yang konvensional yang kita suka ambil kan pakai spatula atau sitobras ya di serviksnya. Saya kira residen juga Yang di pernah melihat lah ginekologi mungkin, Dok ya, ya, bisa sering. poligenik. Nah, dengan spatula atau sitobras kemudian dioles di objek gelas kaca, itu yang konvensional. Tapi sekarang kita punya yang sitologi serviks berbasis cairan. Nah, itu lebih praktis sih, tinggal masukkan di tabung, nanti diperiksa di PA. Memang tapi terlepas dari itu semua, memang kalau kayak tes DNA HPV, pap smear, kita butuh laboratorium kan ya. Sedangkan tidak semua tempat itu punya fasilitas seperti itu. Contoh saja di puskesmas atau mungkin di praktek pribadi ya. Sedangkan kita kan tujuan awalnya itu adalah untuk deteksi dini kanker serviks ya. Berharap cakupannya itu luas. Jadi ada yang namanya tes IVA ya. Jadi kalau tes IVA itu adalah kita mengoleskan asam asetat 3-5%. Dari asam asetat itu kan asam cuka ya nama lainnya. Asam cukanya bisa dari asam cuka yang kita biasa beli, asam cuka dapur. Nah, itu tinggal dicampurkan saja kan, itu sekitar 25%. Itu tinggal dibandingkan saja kayak dicampur ya.
1 bagian asam asetatnya dengan 4 bagian air, ya, sehingga diperoleh sekitar 5% asam cukanya, kandungannya. Nah, dari situ dioleskan di serviks sehingga nanti bisa dilihat perubahannya. Nah, Ini yang itu paling praktis dan bisa dipakai bisa di dipakai ya, asam asetat tes IVA ya. Tapi memang ini tes IVA itu range sensitivitasnya bisa baik tapi bisa juga kurang baik, dalam artian harus sering dilakukan ya. Jadi Kalau ini balik lagi ke topik dokter hari ini, kolposkopi itu kolposcopy. posisinya di mana, Nah, Dok? posisinya sebenarnya dia kelanjutan. Jadi kalau misalnya kita menemukan tes IVA-nya positif, Gitu. atau misalnya ada salah satu pemeriksaan pap smear atau dari tes DNA HPV-nya positif ya, atau pap smear-nya ada kelainan, maka kita lanjutkan dengan kolposkopi. Nah, kolposkopi sendiri, nah, karena judulnya ini kan kuliahnya kolposkopi medisi, saya lebih fokus ke bagaimana sih kolposkopi itu, karena saya sendiri sebetulnya masih belajar juga, tapi dulu juga saya merasa agak sulit, tapi ternyata setelah lebih sering terpapar, oh ternyata stepnya itu sederhana ya, atau bisa kita buat sederhana. Karena sebetulnya ya kolposkopi itu kan dibuat sebagai alat bantu ya, jadi bukan untuk menyusahkan tapi justru untuk memudahkan. Nah, alatnya kan seperti ini ya. Makanya kolposkopi made easy itu ya, Dok ya? Iya. Oke. Jadi supaya residen juga tidak takut mencoba, karena kita di Poli sebetulnya sudah ada ya poli deteksi dini, alatnya juga baru, jadi bisa dipakai oleh siapa saja, tinggal izin ke konsulennya, apabila ada pasien ya tinggal minta supervisi begitu. Nah, ini adalah kolposkopi yang biasa kita gunakan ya. Ini adalah part-partnya atau bagian-bagiannya ya. Mungkin kurang terlihat jelas ya. Ya, nanti saya apa namanya, saya share aja ya nanti PPT-nya, tapi secara garis besar bagian-bagiannya itu yang penting itu adalah ada si teropongnya ya, si untuk melihatnya, two eyepiece-nya, kemudian ada kaca pembesarnya ya, kemudian ini ada kaca pembesarnya, kemudian ada kamera akses portnya, ini untuk nanti misalnya sambungan ke kameranya, kemudian kita lihat ada untuk lensanya, ini jaraknya yang ideal nanti dari serviksnya itu sekitar 15 sampai 30 cm ya. Kemudian setelah itu ini juga ada untuk fokus handle-nya ya. Jadi alatnya tidak susah ya, ini terlihat saja seperti banyak bagian-bagiannya, tapi yang ini kita bisa seperti melihat mikroskop lah, kurang lebih seperti itu. Hanya saja ini yang kita lihat serviksnya, mulai dari ininya, lensanya, kemudian ini kaca pembesarnya ya. Nah, indikasi untuk kolposkopi sendiri itu adalah pada suspicious looking cervix. Yang maksudnya suspicious itu yang mencurigakan ya. Misalnya yang paling mudah dari pemeriksaan tadi, misalnya dari tes IVA atau pap smear, itu ditemukan suatu kelainan ya. Atau ada gejala-gejala yang memang mengarah ke arah gejala kanker serviks, misalnya perdarahan postkoital itu ya. Perdarahan di luar siklus menstruasi misalnya, atau perdarahan menstruasi yang banyak misalnya ya. Intinya kita menemukan kelainan ya, misalnya cytological abnormality, pap smear-nya tidak normal, kemudian positif IVA test-nya, kemudian yang berikutnya adalah dari HPV test-nya high risk ya. Jadi kalau paling mudah indikasi untuk kolposkopi itu adalah dari tes IVA-nya atau dari pap smear-nya, atau dari HPV DNA-nya ada yang tidak normal, sebaiknya kita teruskan dengan kolposkopi. Berarti kalau IVA tes atau pap smear maupun HPV DNA semua dites normal, kolposkopi tidak dibutuhkan lagi? Sebetulnya
tidak ya, tapi kita karena kolposcopy itu sebetulnya kan alat bantu ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah cukup jelas dengan salah satu pemeriksaan tadi memang tidak perlu. Tapi saya kira poinnya adalah kita sebagai SPOG ya harus bisa ya untuk melakukan kolposcopy. Dalam artian kan dia sebagai suatu konfirmasi, bisa saja misalnya antara klinis misalnya ya tidak sesuai dengan pemeriksaan penunjang ya, atau dari anamnesis ada keluhan misalnya ya, apakah lokore berulang ya, atau misalnya perdarahan postkoital, pas diperiksa misalnya tes IVA misalnya dapat rujukan misalnya pap smear, tes IVA normal, tapi kita ingin konfirmasi ya tidak ada salahnya juga dilakukan kolposcopy ya. Biar yakin ya dok Ya gitu. Tapi memang tadi kan di indikasi pertamanya ada suspicious looking cervix ya. Jadi kadang kita pakai spekulum juga lihat cervix kadang kan kurang jelas ya. Tapi kolposcopy ini kelebihannya adalah yang membedakan kita bisa melihat struktur pembuluh darah, intinya sih itu ya. Apalagi nanti dengan aplikasi green filter, jadi nanti kelihatan hijau kan, terus pembuluh darahnya kelihatan strukturnya. Itu yang membedakan pemeriksaan kolposcopy dengan mata telanjang. Nah, yang penting kita step-stepnya sih kalau untuk residen ya, kita melakukan pemeriksaan kolposcopy ini harus sistematis supaya yang kita harapkan itu sesuai. Nah, kita melihat serviksnya apakah memungkinkan untuk kita periksa atau tidak. Ada yang namanya kolposcopinya itu adequate atau inadequate ya. Maksudnya apa? Jadi SSK-nya terlihat atau tidak ya. Mungkin saya tidak akan jelaskan lebih dalam ya tentang SSK. SSK itu kan sambungan squamocolumnar atau sambungan squamocolumnar junction. Jadi kolposcopy bisa dilakukan dengan baik apabila SSK-nya itu terlihat dengan jelas. Maksudnya nanti kita bisa melihat perubahan acetowhite-nya gitu ya. Kalau kita oleskan dengan asam asetat. Nah, jadi assess cervix-nya dulu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat transformation zone-nya. Nah, atau yang kita kenal dengan zona transformasi ya. Jadi zona transformasi ini sifatnya dia dinamis. Kita tahu bahwa dia ini ada yang namanya sambungan squamocolumnar original ya. Nah, tapi seiring dengan aktivitas seksual, dengan pubertas, menarak dan lain-lain, dia itu akan mengalami seperti pergeseran atau proses metaplasia ya, sehingga nanti terbentuk sambungan squamocolumnar yang baru. Nah, antara sambungan squamocolumnar yang lama dan baru ini yang kita sebut dengan zona transformasi, dan nanti itu yang kita lihat perubahannya untuk acetowhite-nya. Nah, dari sini jadi harus jelas bahwa untuk pemeriksaan kolposcopy yang baik kita harus melihat SSK dengan jelas. Tapi memang transformation zone sendiri ada tipenya kan, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 ya. Kalau yang tipe 1 itu kan dia terlihat jelas dia di echo cervix karena SSK-nya eversi ya. Nah, tapi ada juga yang tipe 2 yang dia hampir mendelep ke dalam gitu ya. Apalagi yang tipe 3 itu sulit terlihat. Jadi memang kita interpretasikan saja sesuai yang kita lihat ya. Nah, nanti kalau sudah terlihat SSK-nya, sebetulnya step kolposcopy ini cuma ini 4. Normal salin, green filter, acetic acid, glugol iodine. Jadi tidak banyak stepnya ya. Memberikan cairan-cairan ini secara step by step Ya, itu step dok. by step. Nah, jadi setelah SSK-nya terlihat, kita oleskan dengan normal salin. Maksudnya NaCl aja ya. Jadi ada komnya gitu ya. Siapkan komnya itu kom untuk NaCl, kom untuk asam asetat 3-5%. Dengan cara kita mencampur tadi ya, 1 bagian asam asetat dengan 4 bagian air. Kemudian kom untuk glugol iodine. 3 cairan. Oke. Ya, untuk glugol iodine ini sebetulnya kan bisa dibuat juga ya. Jadi tapi kalaupun tidak ada, sebetulnya yang minimal ada kom untuk NaCl dan untuk asam asetat. Nah, jadi setelah kita lihat SSK-nya, cervix-nya jelas, kita oleskan dengan bantuan stick ya, rasa stick, kemudian dioleskan di
SSK-nya atau sekitar serviks oleh NaCl supaya terlihat jelas. Kadang kan kita kalau buka dengan spekulum banyak kadang-kadang cairan atau debris ya, Iya. jadi dibersihkan dengan NaCl. Boleh pakai jelly nggak sih dok? Untuk memasukkan spekulum kan tadi dokter bilang cairan akan mengganggu Iya. hasil. Sebetulnya kalau jelly hanya sedikit saja di ujung tidak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak juga ya, karena Mengganggu nanti bisa soal mempengaruhi hasilnya. Karena kalau sampai terkena ke serviksnya kan kita berusaha supaya serviksnya itu tidak terkontaminasi apa-apa Iya. gitu ya. Yang penting masukkan secara gentle spekulumnya, jangan sampai pasiennya kesakitan ya, seperti ya legal artis lah. Kemudian setelah jelas, tapi yang jelas tidak perlu betadin masuk ke dalam gitu ya, jangan, karena justru nanti akan merusak hasilnya ya. Nah kemudian setelah dioleskan dengan normal salin, kita lihat bersih kan, oh iya ini SSK-nya tampak. Step kedua kita adalah aplikasi dengan green filter atau filter hijau ya. Nah itu ada kayak sebetulnya setting di kolposkopinya nyalain. ada. Biasanya kan kita lihat pakai penerangan lampu biasa, ada nanti kayak klik gitu. Jadi tampilannya hijau, nanti ada gambarnya. Nah tujuannya apa? Yang green filter ini adalah untuk melihat struktur pembuluh darahnya, apakah normal atau ada struktur yang abnormal. Biasanya yang sering itu kan bentuknya mozaik atau punggtata gitu ya. Nah jadi tujuannya untuk melihat struktur pembuluh darah. Justru ini yang paling krusial dari kolposkopi, jadi kita bisa melihat perubahan pada pembuluh darahnya. Kemudian yang ketiga adalah oleskan dengan asam asetat tadi 3-5% di sekitar daerah SSK-nya. Nah, kita lihat apakah ada perubahan menjadi aceto white atau tidak ya. Warnanya kan putih ya. Nah, kenapa bisa sampai putih begitu? Ya normalnya kan tidak ya. Kalau misalnya dia cervix tampilannya pink, kepada yang ada abnormalitas dia kenapa bisa menjadi putih ya. Nanti silahkan dibaca lagi, tapi pada prinsipnya adalah kita tahu bahwa lapisan epitel itu kan ada basal, parabasal ya, ada intermediate, superficial. Nah pada yang bagian atas itu kan normalnya dia lebih banyak kandungan sitoplasmanya ya dibandingkan nukleusnya. Jadi seharusnya dia menghantarkan cahaya, dipantulkan lagi warnanya jadi kayak transparan pink. Tapi kalau pada ada perubahan metaplasia atau bahkan displasia, kita tahu ada hiperkromatisasi, rasio nukleus sitoplasma yang meningkat, sehingga nanti tampilan cahaya yang terlihatnya itu putih ya, tidak pink, karena ada proses denaturasi dan koagulasi protein juga ya. Gitu. Nah kemudian yang step setelah kita melihat aceto white, yang berikutnya yang terakhir adalah dioleskan dengan lugol iodin ya, dengan larutan iodium. Nah ini memang gampang-gampang susah sih nyari larutan ini ya. Nanti mungkin pada sesi berikutnya ada saya kasih bagaimana cara mencampurnya gitu ya. Biasanya kalau di sini kan di RSIS sebenarnya kita tinggal minta ke farmasi ya. Nah yang pasti mungkin nanti dalam penyimpanannya juga harus baik, dia nggak boleh kena cahaya apa gitu. Jadi waktu kita mau pakai nanti tampilannya itu bagus gitu ya. Nah nanti tampilannya kita lihat. Jadi mungkin ini dulu konsepnya ya. Jadi sebenarnya kan tidak sulit ya, dalam kolposkopi itu hanya ada 4 step secara garis besar, yaitu dengan dioleskan normal salin, yang kedua aplikasi dengan green filter, kita lihat struktur pembuluh darah, kemudian lihat perubahan dengan cara mengoleskan asam asetat, kemudian dengan cara mengoleskan dengan lugol iodin ya. Si green filternya itu setelah kita pasang, kalau udah selesai melihat struktur pembuluh darah, Dikembalikan kita lagi. kembalikan lagi Ya. ke cahaya biasa. Ya, tapi kadang-kadang kalau saya pribadi sih setelah kan green filter ini lihat, oh ya, kemudian oles asam asetat pakai green filter lagi boleh, karena tujuannya kan untuk melihat pembuluh darah ya. Kadang dengan setelah dioleskan asam asetat akan lebih jelas juga terlihat. Ya, jadi tidak masalah nanti mau dipakai lagi green filternya gitu. Ya, tapi mungkin yang penting tujuannya. Ya. Nah dari sini kita bisa lihat nanti baru ke arah mana dia lesi dari
kita misalnya menemukan oh ini arah kayaknya lesi prekanker gitu ya karena ada perubahan acetoaminid gitu ya. Berapa kuadran begitu misalnya. Nah, apakah lebih ke arah low grade seal ya? Artinya low grade squamous intraepithelial atau high grade seal ya. Nah, nanti ada sebetulnya scoringnya. Kita menggunakan SWOT score ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan tujuannya adalah meremove mukus-mukus yang mungkin menghalangi ya atau debris ya. Kemudian kita lihat perubahan-perubahan ini sebetulnya kalau memang kanker serviks mah bahkan sebelum dioleskan apa-apa juga terlihat ya jelas. Tapi biasanya dengan dioleskan NaCl akan jelas tampilan servisnya kalau memang ada kelainan apapun. Nah, yang berikutnya adalah aplikasi dari green filter, tujuannya untuk melihat pola vaskulernya ya atau pembuluh darahnya. Yang abnormal itu kan mozaik dan punktata. Kemudian yang berikutnya adalah dengan IVA test. Jadi IVA test itu adalah bisa menjadi bagian dari pemeriksaan kolposkopi ya. Jadi kalau saran saya sih kalau SPOG mau melakukan deteksi dini ya, alatnya ada gitu ya. Ya IVA test tapi ya sekalian aja kolposkopi gitu. Jadi IVA testnya sudah bagian komprehensif dari kolposkopi. Lebih enak gitu ya daripada dengan mata telanjang IVA test oh abnormal terus kita kolposkopi. Ya mending dari awal aja ya kalau alatnya ada. Nah, tapi memang kita kan kalau alatnya terbatas misalnya di polis ini ya terpaksa kita screening ya. Enggak semua di kolposkopi semua pasien. Nah, kemudian dari sini terlihat kalau yang abnormal itu gambarannya adalah acetoaminid ya atau putih agak putih opak ya, pada daerah squamocolumnar junction-nya. Ngomong-ngomong opak jadi lapar tuh kan lagi puasa. Bentar lagi 3-4 jam. Nah, kalau yang normal itu tidak terjadi tadi ya proses denaturasi atau koagulasi ya. Tapi kalau pada yang ada lesi pada intraepitelnya itu asam asetatnya itu bisa menyebabkan koagulasi ya, sehingga menghalangi cahaya yang melewati epitel tadi ya. Nah, makanya gambarannya jadi putih ya tampilannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah aplikasi dari Lugol iodin ke serviks atau nama lainnya adalah Skiller test. Mungkin beberapa residen masih ada yang agak baru juga ya dengan istilah ini. Tapi prinsipnya kalau tadi pada yang tes IVA kita melihat perubahan putih opak gitu ya. Kalau ini kita sebetulnya melihat uptake dari glikogen sebetulnya. Jadi iodin ini glikofilik. Jadi kalau misalnya kita mengoleskan si iodin itu artinya kalau ada perubahan warna dia menjadi coklat ya atau kita sebutnya mahogany brown ya, coklat mahoni ya. Nah itu artinya dia uptake glukosanya atau glikogennya bagus. Nah, squamous epithelial area itu justru dia tidak akan berwarna coklat, dia uptake glikogennya jelek. Ya, jadi nanti tampilannya lebih ke kuning atau misalnya partially coklat. Nah, beda dengan yang ini ya dok, yang ada perubahan ya? Ya ada perubahan. Ini yang imatur metaplasia maksudnya ya. Tapi kalau yang squamous epithelium itu kayak akan glikogen. Nanti supaya nggak bingung kita lihat gambarnya aja ya. Nah, untuk berikutnya ya yang pasti kita harus dokumentasikan hasil dari pemeriksaan kita ya, kemudian dihitung dengan SWOT score tadi dan masuk ke dalam low grade atau high grade seal misalnya ya, atau lesi prakanker yang derajat rendah, sedang atau tinggi ya. Ini kita lewat saja, tadi tipe transformation zone ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 ya. Kita
Nah, ini cara dokumentasinya, jadi kita bisa melihat nanti perubahannya itu kalau ada perubahan aceto white apakah di satu kuadran atau di kuadran gitu ya, atau di seluruh kuadran. Ya, ini kan untuk Kita menggambar bagi 4. dibagi 4. Nah, ini terminologinya ya. Untuk terminologinya itu kita lihat apakah tadi SSK-nya adekuat, gambaran kolposkopinya adekuat atau tidak. Nah, ini. Kalau SSK-nya terlihat berarti adekuat ya. Kemudian normal colposcopy finding itu kita tidak melihat kelainan, misalnya aceto white-nya jadi tidak ada ya. Kemudian dioleskan dengan logo iodine juga tidak ada perubahan warna. Nah, tapi kalau untuk yang abnormal colposcopy finding seperti ini, derajat rendah atau derajat sedang ya. Nah, nanti ini masuk aja langsung ke scoring ya. Kalau yang suspek untuk invasif sebetulnya kita lebih jelas ya. Kalau kanker serviks ya, vesselnya, pembuluh darahnya pasti fragile gitu ya. Kalau saya sih untuk bukan latihan ya, waktu di awal-awal juga kanker serviks kita lihat saja dengan kolposkopi ya, struktur pembuluh darahnya itu kan rapuh ya. Kemudian permukaannya juga irregular. Nah, dulu kita pakainya Rain Colposcopy Index, tapi bisa dilihat bacanya saja sepertinya udah pusing ya. Jadi agak sulit menghafalnya. Nah, kita sekarang pakainya Sweat Score Index ya. Jadi ini sebetulnya lebih familiar. Jadi kita pakai ada 5 parameter. Pertama, uptake untuk asam asetatnya kita lihat. Kalau tidak ada perubahan warna, skornya 0. Kalau misalnya ada perubahan warna tapi tidak terlalu opak gitu ya, skornya 1. Tapi kalau jelas putih opak di sekitar SSK-nya kita skornya 2. Nah, jadi lebih mudah lah. Nah, kemudian yang penting kita tahu, kadang-kadang kan kita suka lupa pre dan postnya ya. Memang bagusnya ya kolposkopinya ada video, ada TV-nya gitu, jadi kita bisa bandingin pre dan postnya ya. Nah, di poli kita sebenarnya udah ada ya videonya. Nah, kemudian yang kedua adalah margin dan permukaan. Kita lihat permukaannya itu apakah rata ya, tidak, atau misalnya kita menemukan lesi-lesi satelit yang irregular, itu skornya 1, permukaannya tidak rata ya. Atau kita melihat ada suatu lesi tadi yang putih tadi ya, berbeda level. Jadi misalnya SSK-nya normal, tapi yang sebelah sininya jelas putih opak. Kemudian seperti berbeda level, artinya seperti ada tingkatan, pokoknya benar-benar beda aja dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, itu skornya 2 ya. Kemudian kalau struktur pembuluh darah, nah ini yang kita pakai green filter tadi ya. Kalau dia tampilannya normal 0, tapi kalau tidak ada justru skornya 1, karena normalnya sebetulnya harusnya ada ya pembuluh darah di situ. Tapi kalau dia halus itu 0. Nah, kalau kita menemukan struktur seperti mozaik ya, mozaik tahu kan ya, atau punctata titik-titik kasar gitu ya, nah itu skornya 2. Nah, kemudian jadi yang 0 itu vesselnya kalau dia halus tadi, bisa ngerti maksudnya absen itu gimana, Dok? Absen itu kita tidak menemukan struktur pembuluh darah sama sekali, mungkin tertutupi oleh lesi putih opaknya bisa kan ya, jadi justru yang normal itu sebetulnya ada, cuma strukturnya halus ya. Kemudian ukuran lesi kalau kurang dari 5 mili, kalau saya sih nangkepnya atau dalam aplikasinya kalau cuma lesinya 1 kuadran ya, itu skornya 0. Tapi kalau dia melibatkan 2 kuadran itu skornya 1. Tapi kalau kita hampir melihat di seluruh kuadran atau bahkan seluruhnya, itu skornya 2 ya. Nah, kemudian yang berikutnya dengan pewarnaan iodin. Nah, kalau kita lihat untuk yang normalnya itu di SSK-nya itu tadi warnanya itu bagusnya coklat ya, coklat mahoni, artinya dia uptake glikogennya bagus ya. Nah, tapi kalau yang justru ada perubahan metaplasia, dia uptake glikogennya kan kurang bagus, warnanya itu akan lebih ke arah kuning. Nah, jadi kalau di daerah SSK-nya itu tampilannya itu kuning, yaitu berarti abnormal ya. Ada yang partially brown atau partially yellow, itu skornya 1. Tapi kalau warnanya kuning banget
itu 2. Nah, kalau saya sih untuk memudahkannya biasanya gini, saya menganggap bahwa tes Lugol iodin ini adalah konfirmasi dari IVA test. Iya. Ya, jadi setelah kita teteskan dengan normal salin kan, kelihatan SFK-nya jelas, kemudian kita green filter kelihatan struktur pembuluh darah, kemudian kita oleskan asam asetat. Kalau dia memang lesi prekanker, apalagi yang high grade ya, biasanya jelas putihnya. Nah, saya ingat-ingat itu biasanya lesinya di mana. Iya. Nah, terus setelah itu kan dioleskan dengan si Lugol iodin. Ternyata si yang warna kuning itu muncul di tempat yang tadi bekas putih opaknya itu. Nah, artinya saya semakin yakin bahwa ini memang suatu lesi prakanker high grade gitu. Jadi sebagai konfirmasi kalau saya. Makanya sebetulnya kalau tidak ada Lugol iodin pun asal mencampur IVA test asam asetatnya betul, sebetulnya sudah cukup. Tapi memang bagusnya ya dengan tes Lugol iodin ya, supaya kita bisa menghitung sweat score-nya lengkap. Karena masing-masing kan skor maksimalnya 10, itu kan 2 ya. Nah, berikutnya kita interpretasikan dari skor ini. Kalau misalnya 0 sampai 4, ini masuknya ke lesi yang low grade lah. Kalau 5 sampai 6 yang high grade tapi middle lah gitu ya, setara dengan CIN 2. Kalau 7 sampai 10 kita lebih ke arah yang high grade atau suspected invasive cancer. Tapi ingat bahwa ini kan baru ibaratnya bukan sangat objektif ya, karena kita belum mengambil sampel biopsi sebetulnya. Jadi ini kita lanjutkan dengan kita sebutnya kolposcopy directed biopsy. Jadi dengan biopsi terarah gitu. Makanya bagusnya kalau kita punya kolposcopy, kita punya juga alat untuk biopsi terarah ya. Misalnya apakah nanti dengan LEDs gitu ya, dengan kondensasi. Jadi bagusnya dalam satu waktu gitu. Jadi begitu di kolposcopy, oh ini saya curiga ini suatu high grade lesion, saya sambil biopsi berarti langsung ya. Kalau punch biopsi sih bisa saja, cuma kan kalau lesinya besar atau dia kadang punch biopsi tidak cukup. Kita kan kalau pakai LEDs itu seluruh area yang kita curigai kan kena ya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana cara kita memanfaatkan kolposcopy ya. Cukup jelas ya, Dr. Risna? Cukup, Dok. Ya. Aduh, ini usianya kok mirip-mirip, Dok. Jadi malu. Bukannya saya ya, Dok ya. Tidak bermaksud. Nah, ini contoh bagaimana kita mengaplikasikan kolposcopy dalam praktek sehari-hari ya. Jadi ini contoh seorang pasien 38 tahun, ini settingnya sih luar negeri ya, jadi dia semua tes HPV gitu ya. Kebetulan HPV statusnya negatif, tapi kita ingin melihat ya dengan cara ini dipasang spekulum seperti biasa, tempatkan kolposcopy tadi sekitar 15-30 cm ya dari si serviksnya ya, jadi terlalu dekat jangan, terlalu jauh juga jangan ya. Nah, meskipun nanti kita bisa memainkan pembesaran di kolposcopinya. Nah, ini contoh pada yang multiparus cervix dan tidak ada abnormalitas. Nah, ini setelah dibersihkan dengan NaCl tadi yang pertama. Yang kedua ini aplikasi green filter. Nah, jadi ini kelihatan kan ada struktur pembuluh darah. Nah, seperti itu yang panah kuning itu adalah normal vessel. Jadi itu pembuluh darah halus gitu ya. Jadi terlihat saja seperti itu, tidak ada kelainan. Nah, kemudian setelah dioleskan dengan asam asetat, nah seperti ini. Jadi squamous-columnar junction atau SSK-nya itu lebih terlihat dengan jelas. Kita bisa melihat batas antara daerah yang epitel squamosa dengan yang kolumnar. Nah, itu yang blue line itu, yang garis biru itu adalah daerah SSK ya. Kita tidak menemukan perubahan acetowhite, artinya kan normal ya. Kemudian ini dengan pembesaran yang lebih besar ya, masih kita tidak temukan kelainan. Nah, ini kalau ingin panjangnya sih seperti ini ya, adekuat atau tidak. Nah, ini sesuai dengan IFCPC nomenklatur, nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Tapi akhirnya nanti pada kesimpulan seperti ini tadi yang saya sudah sampaikan ya. Aceto uptake-nya tidak ada, skornya 0 berarti kan. Tadi marginnya juga diffuse, artinya tidak ada gambaran acetowhite ya sama sekali atau kelainan, itu 0 berarti ya. Vessel tadi sebetulnya kan fine atau reguler ya, tadi 0.
ya, tapi ini contoh absen misalnya, jadi tidak terlalu berbeda ya 0 atau 1. Kemudian ukuran lesinya kalaupun ada kurang dari 5 mili atau tidak ada, itu kan ya skornya 0 berarti kan. Oke. Nah, iodine update ya tidak dilakukan lah, Tidak kita dilakukan. anggap 0. No. Tapi di sini memang not possible karena tidak dilakukan pemeriksaan dengan iodine ya. Nah, kesimpulannya seperti ini, type 1 transformation zone, karena tadi kita bisa melihat SSK-nya jelas, kita anggap normal nih. Ya, yang normal itu kan kita lakukan screening rutin selama 5 tahun ya. Jadi memang ada beberapa kita bilangnya apa ya, protap atau algoritma ya, ada yang dari ASCCP, ada American Cancer Society. Nanti mungkin di kita pada prinsipnya ya, bagusnya sih kalau di luar negeri sekarang yang protap terbaru itu dia dari umur 25 tahun dilakukan primary high risk HPV screening. Jadi tes DNA HPV langsung di usia 25 tahun. Kalau normal diulang setiap 5 tahun. Nanti dia berhenti pada usia 65 tahun. Tapi bagaimana dengan di kita yang ya tentu tidak bisa diseragamkan semua melakukan tes DNA HPV ya. Kita masih bisa gunakan acuan dari American Cancer Society, bisa bahwa dari usia 21 sampai 29 bisa dilakukan tes sitologi ya dengan pap smear misalnya 3 tahun sekali. Atau bisa juga tes IVA ya. Tapi yang penting kalau yang dari Kemenkes itu populasi yang beresiko itu usia 30 sampai 50 ya. Nah, jadi kapan kita melakukan pertama kali tes IVA, pap smear atau DNA HPV ya? Sekitar 3 tahun setelah menikah lah sebaiknya. Nah, kemudian kalau sudah di usia 30 sampai 50, tergantung tesnya. Kalau kita tesnya co-testing itu kan 2 tes ya. Misalnya tes pap smear dan HPV. Nah, ini udah yang baiknya ya. Itu normal, cukup 5 tahun sekali co-testing. Memang terlihatnya kan mahal tes pap smear plus HPV DNA, tapi kan kalau 5 tahun sekali kan bisa dihitung tidak terlalu mahal lah gitu. Tapi minimal kalaupun tidak ada ya IVA test saja. Ya. Kalau dia sampai normal berturut-turut, misalnya kita lakukan IVA test tiap tahun ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dia normal, berikutnya tidak perlu per tahun. Tiap 3 sampai 5 tahun sekali cukup. Ya. Yang penting tesnya berlanjut ya. Jadi nanti untuk residen juga tidak usah bingung. Kita memang ada yang kiblatnya ke ACS ya, American Cancer Society, ada juga ke ASCCP, tapi nanti untuk bahan bacaannya biasanya kita lihat dari ASCCP itu ya, guideline American Society of Cervical Pathology. Biar bangun dok. Iya, biar bangun. Nah, ini contoh pada yang abnormal nih. Ini pasien usia 32 tahun dengan status HPV-nya positif ya. Nah, kalau yang tadi dengan normal salin sudah kita lewat. Ini setelah dioleskan dengan asam asetat. Ternyata ada daerah lesi yang berwarna aceto white jelas itu ya. Di sekitar arah jam 4 ya. Yang blue line itu yang garis biru adalah squamous pulmonary junction ya, atau SSK. Kemudian yang warna kuning itu adalah daerah yang aceto white-nya yang padatnya ya. Kemudian ada yang warna hijau, green arrow, itu sharp margin, itu artinya batasnya jelas dan tegas. Intinya di sini kita sudah melihat suatu lesi yang abnormal, karena sebelum dioleskan dengan asam asetat ceritanya itu tidak ada ya. Nah, kemudian ini adalah setelah dilihat dengan green filter ya, ada gambaran seperti kripta yang terbuka ya. Nah, ini setelah diberikan lugol iodin ya, warnanya itu kuning ya. Jadi kalau kita tahu tadi kalau yang bagus itu daerah SSK itu kan uptake glikogennya bagus, dia coklat ya, mahoni. Ini warnanya kuning. 1 atau 2 dok berarti kurang lebih. Ya, skornya ini sekitar 2 mungkin 2, ya dok, ya. tebal. Nah, ini kita lihat. Nah, aceto uptake-nya tadi ada ya, jelas. Kemudian marginnya juga tadi batasnya kita lihat jelas ya. Kemudian pembuluh darah kita tidak lihat tadi ya. Green filter itu Dan kelihatannya green filter. crypt opening itu ya dok, Ya, itu masih tapi, normal.
sebenarnya itu kan seperti saluran yang tersumbat ya, cuma atau dia gambaran batas antara SSK lama dan SSK baru. Cuma di sini kita tidak melihat struktur pembuluh darah ya. Nah, no abnormal vessel, artinya tidak ada gambaran mozaik atau punggtata ya. Nah, ukuran lesinya memang saya sih kalau yang ini kurang dari 5 mili. Kenapa? Karena tadi sekitar 1 kuadran saja ya. Nah, kemudian tapi warna iodine apteknya jelas kan, kuning ya. Makanya sebaiknya iodine ini dilakukan karena lumayan skornya nambah 2 kan kalau memang ada. Nah, akhirnya skornya 7. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa 7 sampai 10 termasuk ke high grade. Makanya bagusnya kalau begitu kita lihat sudah seperti ini langsung lakukan biopsi ya. Nah, tapi ya biopsi terarah tadi dengan LED sebagusnya ya. Nah, ternyata pada pasien ini dilakukan punch biopsi dari lesi yang tadi kan jelas ya 1 kuadran. Punch biopsi. Nah, kemudian dilakukan krioterapi setelahnya. Hasilnya adalah histopatologi atau PA dari biopsinya adalah high grade seal CIN2. Jadi memang sesuai gitu dari hasil histopatologinya ya dengan penglihatan kita. Nah, kalau yang ini lebih jelas lagi ya, daerah jam 4 dan jam 9 setelah normal salin, ini setelah aceto white dan setelah green filter warnanya jadi lebih terlihat ya aceto white-nya. Nah, kemudian ada coarse mosaic. Nah, ini memang moga-moga sih cukup jelas, tapi kalau enggak nanti saya share PowerPoint-nya ya. Itu ada struktur seperti mozaik yang kasar ya. Jadi gambarnya seperti kotak-kotak gitu ya. Daerah sini, sorry. Nah, daerah sini mozaik ya. Nah, ini struktur pembuluh darah yang tidak normal. Nah, kemudian ini aceto white-nya ya. Daerah yang warna kuning ya. Jadi jelas ya warna putihnya itu meliputi lebih dari 1 kuadran. Nah, kemudian setelah pewarnaan dengan Lugol, kita lihat warna kuningnya itu hampir di seluruh kuadran ya. Jadi dia tidak menguptake iodin atau iodin negatif ya. Nah, ini pasti skornya tinggi. Kita lihat. Nah, skornya 10 karena tadi daerah lesi warna putih. Nah, artinya bagus, nilainya 10 ya. Tapi bagus dietnya maksudnya. Nah, batasnya itu tadi jelas ya, warnanya putih, kemudian tampak juga struktur pembuluh darah yang abnormal, kemudian ukuran lesinya juga tadi hampir memenuhi semua kuadran, apalagi setelah kita oleskan dengan iodin itu kan warnanya betul-betul kuning ya, dia tidak menguptake glikogen. Nah, dilakukan LEDS pada kasus ini dan hasilnya sesuai high grade seal CIN3 ya. Jadi begitulah kolposkopi. Jadi dia sebagai alat bantu. Jadi sebetulnya sebelum kita melakukan biopsi pun kita sudah bisa menduga-duga kan ini high grade seal, low grade seal. Begitu high grade seal atau lesi yang derajat tinggi kita langsung lakukan biopsi. Nah, ini adalah rekomendasi ya, kecil ya kelihatannya kalau di sini. Nanti di share. Nanti cari itu ya, Dok. Nanti kalau misalnya berdasarkan ACS yang guideline 2012 dia 21 sampai 29 tahun itu dia dengan tes sitologi saja cukup. Setelah itu usia 30 memang disarankan untuk HPV ya. Preferred ya, and sitologi. Jadi co-testing namanya ya. Nah, ini yang rekomendasi 2020. Jadi dilakukan primary HPV testing sejak usia 25 tahun, setiap 5 tahun sampai usia 65 tahun. Ya. Tapi kalau misalnya ya, tidak ada HPV, boleh sitologi juga, misalnya dengan pap smear gitu ya, per 3 tahun, tapi jaraknya jadi lebih pendek. Ya. Itu rekomendasi yang terakhir 2020. Nah, ini yang kita pakai di poli ya, dalam penilaian kolposkopi ya. Nah, kemudian ini untuk residen sebetulnya, jadi memang kita harapkan pasien terutama yang stase ya di divisi onko gitu sudah lewat, apalagi yang chief residen minimal pernah melakukan kolposkopi secara mandiri 1 kali ya.
minimal ya, bagusnya sih sering ya. Ini step-stepnya ya. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih Dr. Risma. Wow, informatif sekali dan menarik. Terima kasih. Ternyata very Tepuk tangannya easy. sangat meriah ya. Oke, mungkin kita beri kesempatan sebentar untuk kalau ada yang live chat. Ternyata nggak ada, Dok. Oh, nggak ada. Masih Ya. pada bangun nggak ya ini residennya? Nggak bisa kita lihat nih. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa sharing. Kemudian nanti kalau ini kan di terekam juga di sini. Jadi kalau misalnya nanti ya siapa tahu dongeng sebelum tidur begitu ya, atau misalnya mau ujian udah baca kemudian coba-coba untuk mengingat-ingat lagi tentang kolposkopi ya. Mungkin ya intinya sih saya lebih ke pengenalan saja bahwa kolposkopi itu tidak sulit. Ya memang ada kasus-kasus yang kadang meragukan gitu ya. Tapi mumpung sedang pendidikan di sini kan ada konsulen juga yang banyak membantu. Jadi tinggal konsul saja. Jadi nanti ketika sudah lulus tidak asing lagi gitu dengan kolposkopi. Ya mungkin itu untuk hari ini ya, Dr. Risma. Iya, Dok, benar-benar. Mudah-mudahan kita harapkan bukan dongeng mengantar tidur ya, Dok ya. Kuliah yang sangat bermanfaat soalnya Dr. Feby. Amin ya, semoga bermanfaat ya. Oke. Jadi gimana jargon kita? Go. Kita tutup Oh, iya. dengan go go go, Onkogin Bandung. Onkogin Bandung. Karena wanita ingin dimengerti, maka kita hadir di di sini. Baik, sampai berjumpa di lain waktu. Can you feel it? Can you feel it? Sure Roxanne. Can you feel it? Sure Roxanne. Can you feel it? Sure Roxanne. Can you feel it? Ya lumayan lah penampilan perdana. Nanti tersave berarti ya.